Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Pasti dalam keadaan sehat ya, dan semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua pada mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Tentunya anak-anak sudah pernah ya belajar ilmu tajwid, baik itu di rumah maupun belajar ilmu tajwid di sekolah. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang kemarin kita telah belajar membaca dan menghafalkan surat Atin. Sekarang mari kita belajar tentang ilmu tajwid. Yang akan kita pelajari adalah masih sama ya, seputar dengan surat Atin. Adapun tujuan pembelajaran adalah 1. Peserta didik dapat mengetahui manfaat belajar ilmu tajwid. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan hukum bacaan idhar safawi yang ada di dalam surat Atin. Jadi anak-anak, nanti setelah kita belajar, anak-anak harus bisa mengetahui apa sih manfaat dari ilmu tajwid itu. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan hukum bacaan idhar yang ada di dalam surat Atin. Pengertian dari ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah dan tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Apa sih manfaat dari ilmu tajwid itu? Nah, sekarang akan kita kupas satu persatu. Adapun manfaat dari ilmu tajwid adalah 1. Mengetahui cara membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui adab dan tata krama membaca Al-Quran. Yang keempat, sebagai bentuk ibadah. Yang kelima, menjaga makna dari Al-Quran itu. Tentunya anak-anak, kalau kita benar dalam membaca Al-Quran, makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu juga akan ikut benar. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang mim sukun ya. Sebetulnya anak-anak, mim sukun itu dibagi menjadi 3 ya. Ada ikhfa safawi, idgham mutamasilen, dan juga ada idhar safawi. Tapi dalam pembelajaran hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang mim sukun, yaitu bacaan idhar safawi. Adapun huruf-huruf idhar safawi itu ada apa saja? Ya, ini ada alif, ada ta, ada sa, ada ja, terus ada ha, ho, za, ada da, ro, za, sa, sha, so, do, to, do, a, go, fa, ko, ka, la, na, wa, ha, a, ya. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf-huruf ini anak-anak ya, maka itu disebut dengan hukum bacaan idhar safawi. Sampai di sini anak-anak paham ya? Sebelum kita lanjutkan, sekarang mari kita buka kembali surat Atin. Coba anak-anak perhatikan, di dalam surat Atin ini adakah hukum bacaan idhar safawi? Kalau ada, nanti anak-anak tulis ya, pada ayat keberapakah kira-kira yang terdapat hukum bacaan idhar safawi. Ada yang bisa menjawab anak-anak? Iya, betul sekali, pinter. Di dalam surat Atin ini ada bacaan idhar safawi, yaitu pada ayat yang ke-6 ya. Nah, ayat yang ke-6 ini berbunyi ilalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di sini ada 2 ya anak-anak ya. Ada 2 hukum bacaan idhar safawi. Yang pertama adalah mim sukun ya. Coba dicari mana mim sukun.
mim sukun ini ya, mim sukun bertemu dengan alif ya. Mim sukun bertemu dengan alif ini maka disebut hukum bacaan idhar safawi. Karena idhar itu jelas, maka membacanya juga harus jelas. Falahum ya, falahum Nah, di sini mimnya harus jelas. Yang kedua adalah mim sukun bertemu dengan nun. Nah, ini ya, mim sukun bertemu dengan nun ini juga termasuk bacaan apa? Iya betul, termasuk bacaan idhar safawi. Cara membacanya juga harus jelas ya. Di sini mam nun ya, jadi jelas ya, idhar itu jelas. Lah anak-anak, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.